Dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai sekaligus, Arianti harus menelan kenyataan pahit saat memergoki suaminya, Diko, menjalin hubungan gelap dengan ibu tirinya sendiri di sebuah villa tersembunyi. Ternyata kemesraan mereka bukan sekedar urusan ranjang, melainkan sebuah konspirasi licik untuk memalsukan dokumen dan menguras seluruh aset kekayaan ayahnya hingga tak bersisa. Terjepit di antara kehancuran hati dan ambisi untuk bertahan, Arianti memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menyusun strategi balasan yang tak terduga bersama seorang sekutu rahasia. Akankah Arianti berhasil merebut kembali kehormatan keluarganya dan membuat para pengkhianat itu berlutut dalam kemiskinan? Atau justru ia yang akan terjebak dalam permainan maut yang mereka ciptakan? Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Sebelum lanjut, kami ingin tahu, kalian semua sedang menonton dari kota mana nih? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Di sebuah rumah mewah bergaya kolonial, Arianti duduk termenung di meja makan yang luas, menatap kosong ke arah kursi kosong di depannya. Suaminya, Diko, belakangan ini sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Namun, insting seorang istri jarang sekali meleset. Ada sesuatu yang berubah dari aroma tubuh Diko setiap kali ia melangkah masuk ke rumah. Selain itu, sikap ibu tirinya, Melly, yang baru dinikahi ayahnya 6 bulan lalu, mulai menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, terutama saat Diko berada di dekatnya. Arianti sering menangkap tatapan mata yang tidak biasa di antara mereka berdua di sela-sela makan malam keluarga. Kecurigaan ini mulai membakar ketenangan batinnya, membuatnya bertanya-tanya apakah ada rahasia besar yang sedang disembunyikan di balik dinding rumah besar ini. Malam itu, Arianti memutuskan untuk tidak langsung tidur dan memilih untuk turun ke dapur guna mengambil segelas air dingin. Saat melewati ruang kerja ayahnya, Pak Eko, ia mendengar suara bisikan halus yang berasal dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia menghentikan langkahnya, menahan napas, dan mencoba menajamkan pendengarannya untuk memastikan siapa yang berada di dalam sana. Suara itu adalah suara Melly, ibu tirinya, yang sedang tertawa kecil dengan nada yang sangat manja, diikuti oleh suara bariton yang sangat ia kenali, suara Diko. Mereka tampaknya sedang membicarakan sesuatu yang rahasia mengenai aset perusahaan milik ayahnya, namun nada bicaranya jauh dari kesan profesional. Arianti merasakan hatinya mencelos, menyadari bahwa apa yang ia takutkan mungkin saja benar-benar terjadi tepat di depan matanya. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa jauh lebih mencekam bagi Arianti, meskipun Pak Eko tampak biasa saja sambil membaca koran paginya. Arianti sengaja memperhatikan setiap gerak-gerik Melly yang dengan telaten menuangkan kopi untuk suaminya, Diko, seolah itu adalah tugas alaminya sebagai seorang istri. Saat jemari mereka bersentuhan di atas gagang cangkir, ia melihat Diko memberikan senyum tipis yang penuh makna, sebuah senyuman yang sudah lama tidak pernah diberikan kepadanya. Pak Eko sesekali memuji betapa harmonisnya hubungan menantu dan ibu mertua tiri itu, tanpa menyadari badai besar yang sedang berkumpul di balik senyum palsu mereka. Arianti mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha keras menahan air mata yang mendesak keluar, sambil merencanakan langkah selanjutnya untuk membongkar sandiwara ini. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam benak Arianti akhirnya menemui sebuah petunjuk fisik yang tak terelakkan pada suatu senja yang mendung. Ketika Diko pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan kemacetan total di pusat kota, Arianti dengan telaten membantu melepaskan jas suaminya yang tampak sedikit kusut di bagian bahu. Saat tangan Arianti menyentuh kain wol gelap itu, sebuah aroma yang sangat menyengat langsung menusuk indera penciumannya, memicu denyut jantung yang mendadak tidak beraturan. Itu bukan aroma maskulin yang biasa Diko gunakan, melainkan jejak wewangian floral yang sangat spesifik, campuran melati dan vanila yang hanya dimiliki oleh satu orang di rumah ini. Aroma itu adalah identitas Melly, parfum impor yang baru saja dipamerkan wanita itu kepada Pak Eko beberapa hari yang lalu sebagai hadiah pemberian suaminya. Arianti terdiam mematung di ambang pintu kamar mandi, memegangi jas tersebut dengan jemari yang sedikit bergetar, sementara suara gemericik air pancuran dari dalam menyamarkan deru napasnya yang sesak. Logikanya mencoba mencari pembelaan. Mungkin saja mereka hanya berpapasan atau duduk berdampingan di sofa ruang tamu sebelum Diko berangkat dari pagi.
Namun, intensitas keharuman yang tertinggal di serat kain itu menunjukkan adanya kontak fisik yang jauh lebih dekat dan durasi yang tidak sebentar untuk sekedar sapaan biasa. Ketakutan yang selama ini hanya berupa bisikan halus di sudut hati, kini mulai mewujud menjadi kenyataan pahit yang perlahan membakar harga dirinya. Ia kembali menatap jas itu, lalu beralih pada pintu kamar mandi yang tertutup rapat, menyadari bahwa kejujuran Diko mungkin telah terkikis oleh pesona ibu tirinya. Tanpa sepatah kata pun, Arianti meletakkan kembali jas tersebut ke gantungan, namun kali ini dengan sebuah tekad baru untuk mulai memperhatikan setiap detail kecil yang selama ini ia abaikan, demi menjaga kedamaian semu. Tekad baru untuk memperhatikan setiap detail kecil itu menuntun Arianti pada sebuah kewaspadaan yang tajam, hingga ia nyaris tidak bisa memejamkan mata malam itu. Ketika jarum jam dinding menunjukkan angka 2 dini hari, suasana rumah besar milik Pak Eko terasa begitu mencekam, hanya menyisakan suara embusan angin yang sesekali mengetuk kaca jendela kamar. Di sampingnya, Diko tampak tertidur dengan nafas yang teratur, seolah beban rahasia yang ia bawa sama sekali tidak mengusik ketenangan istirahatnya. Namun tiba-tiba keheningan itu terpecah oleh getaran halus dari atas nakas, tepat di sebelah bantal suaminya. Layar ponsel Diko menyala, memancarkan cahaya putih kebiruan yang kontras dengan kegelapan ruangan, memicu rasa ingin tahu yang tak terbendung di dalam dada Arianti. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun, Arianti meraih gawai tersebut dengan ujung jemarinya yang dingin. Matanya terbelalak saat membaca notifikasi singkat yang muncul di layar kunci tanpa sensor tersebut, berasal dari sebuah kontak yang dinamai dengan inisial bisnis yang samar. Isi pesannya sangat singkat, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh fondasi kepercayaan yang telah ia bangun selama 2 tahun pernikahan mereka. Terima kasih untuk malam ini di ruang kerja. Aku akan selalu menunggu saat-saat kita berdua lagi tanpa gangguan siapapun. Begitu bunyi kalimat yang tertulis di sana. Diakhiri dengan simbol hati yang mungil. Arianti merasa dunianya seolah berputar hebat. Oksigen di sekitarnya mendadak menipis, hingga ia harus mencengkeram pinggiran tempat tidur agar tidak jatuh tersungkur. Ia mengenali gaya bahasa itu. Sebuah cara bertutur yang sering digunakan Meli saat sedang bercanda dengan Pak Eko di meja makan. Namun kali ini ditujukan kepada menantunya sendiri. Kenyataan pahit ini menghantam harga diri Arianti hingga ke titik terendah. Membuat air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh membasahi pipinya yang pucat. Ia menoleh ke arah Diko, menatap wajah pria yang selama ini ia puja sebagai pelindung hidupnya. Namun kini tampak seperti orang asing yang penuh dengan kepalsuan. Bagaimana mungkin seorang suami tega mengkhianati istrinya sendiri dengan wanita yang kini menjadi ibu tirinya, merusak tatanan keluarga yang seharusnya dijaga dengan penuh kehormatan. Arianti meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula, namun jiwanya tak lagi sama. Ia kini berdiri di persimpangan jalan antara kesedihan yang melumpuhkan atau kemarahan yang akan membawanya pada sebuah perubahan besar. Sambil menyeka air matanya dengan kasar, ia bersumpah dalam hati bahwa pengkhianatan ini tidak akan berakhir dengan tangisannya yang sia-sia, melainkan awal dari sebuah rencana untuk mengungkap kebenaran di hadapan sang ayah. Sambil menyeka air matanya dengan kasar, tekad Arianti mengeras seiring fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur, membawa keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu Diko berpamitan dengan terburu-buru, mengenakan dasi yang disimpul asal-asalan, sambil beralasan ada pertemuan mendadak dengan klien penting di luar kota yang tidak bisa ditunda. Namun, Arianti menangkap sinyal yang berbeda saat melihat Meli juga bersiap-siap dengan pakaian yang terlalu mencolok untuk sekadar pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan lokal. Tanpa membuang waktu, Arianti segera mengambil kunci mobil cadangannya dan mengikuti kendaraan Diko dari jarak yang cukup aman agar tidak memancing kecurigaan di jalan raya yang mulai padat. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah setiap putaran roda mobilnya membawa dirinya selangkah lebih dekat menuju jurang kehancuran yang selama ini ia takuti. Perjalanan itu berakhir di sebuah area perbukitan yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kantor pusat tempat Diko seharusnya berada untuk bekerja. Arianti mematikan mesin kendaraannya di balik rimbunnya pepohonan saat melihat mobil suaminya berhenti di depan sebuah villa kayu bergaya klasik yang sangat tersembunyi. Tidak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di titik yang sama, dan keluarlah Meli dengan senyum lebar yang langsung disambut oleh rangkulan hangat dari Diko di teras bangunan tersebut.
Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat kesadaran Arianti. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk sanggahan logika yang selama ini ia bangun demi ketenangan batin. Di sana, di bawah langit yang cerah namun terasa mendung bagi jiwanya, ia menyaksikan pengkhianatan paling keji dilakukan oleh dua orang yang seharusnya ia sayangi. Arianti menggenggam erat kemudi mobilnya hingga buku-buku jarinya memutih, menyadari bahwa rutinitas manisnya sebagai seorang istri telah berakhir tepat di depan pintu villa yang sunyi itu. Menyadari bahwa rutinitas manisnya sebagai seorang istri telah berakhir tepat di depan pintu villa yang sunyi itu. Arianti tetap terpaku di balik kemudi dengan napas yang tertahan. Ia tidak langsung melabrak atau keluar untuk berteriak meluapkan amarahnya, melainkan memilih untuk tetap tenang meskipun seluruh sendi tubuhnya terasa lemas. Dengan ponsel yang digenggam erat, ia mulai merekam setiap interaksi yang terjadi di teras villa tersebut sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan nantinya. Diko tampak begitu santai, melepas kemeja kerjanya dan menggantinya dengan kaos santai yang sepertinya sudah disiapkan Meli di dalam bangunan kayu itu. Mereka duduk di kursi rotan sambil menyesap minuman, tertawa lepas seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua tanpa memikirkan perasaan Pak Eko yang sedang menunggu di rumah. Arianti merasa seperti sedang menonton film horor, di mana ia sendiri adalah korbannya, melihat suaminya memberikan perhatian yang selama ini ia rindukan kepada wanita lain. Tatapan Diko kepada Meli bukanlah tatapan seorang menantu yang hormat, melainkan tatapan penuh damba yang biasanya hanya diberikan pada kekasih hati. Meli pun tampak sangat lihai memanjakan Diko, menyuapkan camilan kecil dengan gerakan manja yang sangat kontras dengan citra ibu tiri yang kalem di depan ayahnya. Kecurigaan Arianti kini berubah menjadi sebuah kepastian yang menyakitkan, namun ia juga menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan biasa. Mereka berdua terlihat sangat sinkron dalam berkomunikasi, seolah-olah hubungan ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi dalam hitungan minggu atau bulan sejak pernikahan Pak Eko. Dari balik rimbunnya pepohonan, Arianti melihat Diko mengeluarkan sebuah map coklat besar dan memberikannya kepada Meli dengan bisikan yang sangat serius. Ekspresi Meli berubah menjadi penuh ambisi saat membolak-balik kertas di dalamnya, sebuah rahasia besar yang tampaknya melibatkan aset perusahaan milik keluarga besar mereka. Di saat itulah, logika Arianti mulai bekerja melampaui rasa sakit hatinya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, melainkan sebuah rencana matang untuk menghancurkan ayahnya secara finansial. Rasa kecewa yang tadinya melumpuhkan, kini perlahan berubah menjadi api keberanian yang menuntut keadilan bagi dirinya dan Pak Eko. Ia segera menghidupkan mesin mobilnya dengan sangat pelan, pergi meninggalkan tempat terkutuk itu sebelum mereka menyadari kehadirannya, membawa serta bukti rekaman yang akan menjadi senjata maut di masa depan. Membawa serta bukti rekaman yang akan menjadi senjata maut di masa depan, Arianti memacu mobilnya kembali ke pusat kota dengan pikiran yang bercabang hebat. Di satu sisi, hatinya yang hancur berkeping-keping ingin segera meledak dan menunjukkan semua kebusukan itu kepada Pak Eko agar ayahnya sadar akan ular yang ia pelihara di dalam rumah. Namun, logika dinginnya memperingatkan bahwa bertindak impulsif tanpa strategi yang matang hanya akan membuat Meli dan Diko memiliki kesempatan untuk memutarbalikkan fakta. Pak Eko sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak stabil dan sangat memuja istri barunya, sehingga pengakuan tanpa persiapan matang bisa saja berbalik menyerang Arianti sebagai tuduhan fitnah karena rasa cemburu. Ia memutuskan untuk menepi di sebuah taman kota yang sepi untuk menenangkan gemuruh di dadanya, mencoba menyusun serpihan informasi yang baru saja ia dapatkan. Arianti menyadari bahwa melawan dua orang yang sangat licin seperti Diko dan Meli membutuhkan lebih dari sekadar rekaman video singkat tentang kemesraan mereka. Ia harus menelusuri isi map coklat yang ia lihat di villa tadi, karena ia sangat yakin bahwa pengkhianatan ini memiliki motif ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan ranjang. Pergolakan batin antara rasa ingin segera meluapkan emosi dan kebutuhan untuk tetap diam demi rencana besar membuatnya merasa sangat tertekan. Dengan jemari yang masih bergetar, ia membuka laptopnya dan mulai mencari tahu rekam jejak Meli sebelum wanita itu masuk ke kehidupan ayahnya, bertekad untuk menjadi sosok yang lebih cerdik dari lawan-lawannya. Arianti tahu bahwa mulai detik ini, ia tidak boleh lagi menjadi istri yang penurut atau anak yang lugu. Ia harus menjadi pemain yang paling tangguh dalam permainan yang mereka mulai sendiri. Arianti tahu bahwa mulai detik ini, ia tidak boleh lagi menjadi istri yang penurut atau anak yang lugu. Ia harus menjadi pemain yang paling tangguh
dalam permainan yang mereka mulai sendiri. Dengan tekad tersebut, ia mengarahkan kendaraannya menuju sebuah firma hukum terkemuka yang terletak di kawasan perkantoran elit, tempat di mana seorang pria bernama Putra bekerja sebagai pengacara spesialis korporat sekaligus konsultan bisnis. Putra bukan sekedar pengacara biasa. Ia adalah sosok yang dikenal memiliki ketajaman insting dalam mengendus ketidakberesan manajerial. Dan yang paling penting, ia merupakan rival bisnis yang pernah dikalahkan secara curang oleh Diko dalam perebutan proyek tahun lalu. Pertemuan ini adalah langkah krusial yang harus diambil Arianti jika ia ingin menumbangkan konspirasi di dalam rumahnya tanpa membuat Pak Eko jatuh sakit karena syok yang tiba-tiba. Di dalam ruang kerja yang bernuansa modern itu, Putra menyambut Arianti dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, namun tetap profesional. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi yang melelahkan, Arianti langsung menunjukkan rekaman video yang ia ambil di villa, serta menceritakan kecurigaannya mengenai map coklat yang dibawa Diko. Putra mendengarkan dengan saksama, sesekali jemarinya mengetuk meja kayu ek miliknya dengan ritme yang teratur. Setelah video itu berakhir, Putra menyandarkan tubuhnya dan memberikan sebuah informasi yang membuat napas Arianti kembali tercekat. Ternyata, Putra telah melakukan investigasi mandiri terhadap latar belakang Meli sejak wanita itu mulai mendekati Pak Eko. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Meli dan Diko pernah tercatat sebagai rekan bisnis di sebuah perusahaan cangkang yang bangkrut di luar negeri beberapa tahun silam. Informasi ini menjadi kepingan puzzle yang selama ini dicari oleh Arianti untuk memahami gambaran besar di balik pernikahan ayahnya. Mereka bukan baru saling mengenal Arianti. Mereka adalah tim yang sudah lama bekerja sama untuk mengincar aset yang lebih besar, ujar Putra dengan suara rendah namun tegas. Mendengar hal itu, kemarahan yang tadinya berkobar di dada Arianti kini berubah menjadi dingin dan terukur. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa sendirian dalam menghadapi duo manipulator ini. Dengan kesepakatan yang dibuat di bawah sumpah kerahasiaan, Arianti dan Putra mulai menjesun aliansi tersembunyi untuk melacak aliran dana perusahaan Pak Eko yang mulai bocor ke rekening-rekening yang tidak dikenal. Arianti keluar dari ruangan itu dengan punggung yang lebih tegak, menyadari bahwa meskipun ia dikelilingi oleh para pengkhianat, ia kini memiliki sekutu yang mampu membantunya membalikkan keadaan. Arianti keluar dari ruangan itu dengan punggung yang lebih tegak, menyadari bahwa meskipun ia dikelilingi oleh para pengkhianat, ia kini memiliki sekutu yang mampu membantunya membalikkan keadaan. Saat kembali ke rumah besar, ia harus mengenakan kembali topeng istri yang tenang dan putri yang berbakti, seolah-olah hatinya tidak sedang terbakar oleh fakta-fakta yang baru saja ia terima. Di meja makan malam itu, suasana terasa sangat kontras dengan informasi yang ia simpan. Pak Eko tertawa renyah saat Meli menceritakan rencana pesta kebun yang akan diadakan bulan depan, sementara Diko sesekali menimpali dengan nada yang sangat meyakinkan. Arianti memperhatikan setiap gerakan kecil mereka, menyadari betapa lihainya kedua orang ini dalam bersandiwara di depan ayahnya yang mulai rentah. Ketegangan mulai terasa ketika Arianti sengaja memecah keheningan dengan pertanyaan yang tidak terduga mengenai masa lalu perusahaan cangkang yang sempat disinggung oleh Putra. Ia melihat bagaimana garpu di tangan Diko sedikit bergetar, dan senyum manis Meli seketika membeku selama beberapa detik sebelum akhirnya wanita itu berhasil menguasai diri. Reaksi spontan tersebut menjadi konfirmasi tambahan yang sangat memuaskan bagi Arianti, bahwa investigasi Putra benar-benar menyentuh saraf mereka. Diko mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memuji masakan koki rumah, namun matanya yang gelisah terus melirik ke arah Arianti, mencari tahu apakah istrinya hanya sekedar bertanya atau memang sudah mengetahui sesuatu. Pak Eko yang tidak menyadari perang dingin di hadapannya justru memuji kecerdasan Arianti yang mulai tertarik pada detail bisnis keluarga. Namun di balik pujian ayahnya, Arianti bisa melihat retakan kecil pada pertahanan Diko dan Meli yang selama ini tampak sempurna. Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakkan di dalam kamar, di mana Diko tidak berani menatap mata Arianti secara langsung. Arianti tahu bahwa ia telah berhasil menanamkan benih ketakutan di hati mereka, dan kini ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuk yang akan mengakhiri sandiwara memuakan ini selamanya. Kesempatan itu datang ketika Pak Eko harus pergi keluar kota untuk pemeriksaan kesehatan rutin, meninggalkan rumah dalam kendari penuh Meli dan Diko yang merasa keadaan sudah kembali aman. Memanfaatkan kelengahan mereka yang sedang asyik bersantai di area kolam renang,
Arianti menyelinap masuk ke ruang kerja pribadi ayahnya yang kini sering disalahgunakan oleh suaminya. Dengan bantuan perangkat lunak yang diberikan oleh putra, ia berhasil menembus enkripsi pada laptop kerja Diko yang biasanya terkunci rapat dengan sistem keamanan berlapis. Di dalam folder tersembunyi yang dinamai dengan kode proyek fiktif, Arianti menemukan sekumpulan dokumen digital yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang ia bayangkan sebelumnya. Ada rincian transfer dana berkala dalam jumlah fantastis dari rekening perusahaan Pak Eko ke sebuah akun luar negeri atas nama Meli, serta surat kuasa yang tanda tangan ayahnya telah dipalsukan secara digital. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa selama ini Diko secara perlahan sedang menguras fondasi keuangan keluarga demi membangun kerajaan bisnis baru di atas penderitaan mertuanya sendiri. Setiap baris angka yang ia baca terasa seperti tamparan keras yang menyadarkannya bahwa cinta suaminya hanyalah sebuah investasi gelap yang sangat diperhitungkan. Lebih mengejutkan lagi, terdapat lampiran percakapan teks yang menunjukkan rencana mereka untuk segera menyingkirkan Arianti dari kepemilikan saham galeri seni miliknya agar kontrol mereka menjadi mutlak. Arianti segera menyalin seluruh data tersebut ke dalam cakram keras portabel miliknya dengan tangan yang berkeringat dingin namun tetap stabil. Ia tidak boleh goyah sedikit pun, karena lembaran dokumen ini adalah tiket kebebasannya, sekaligus senjata utama untuk menghancurkan topeng kesucian yang selama ini dikenakan oleh Diko dan Meli di hadapan publik. Begitu data selesai tersalin, ia segera menghapus jejak digitalnya dan keluar dari ruangan itu dengan nafas yang memburu, menyadari bahwa konfrontasi besar sudah berada di depan mata. Arianti tidak memilih untuk memicu keributan di depan para pelayan atau di ruang terbuka yang bisa dipantau oleh kamera pengawas. Ia justru kembali ke kamar tidurnya, duduk dengan tenang di sofa sambil menunggu Diko masuk. Ketika pintu terbuka dan suaminya melangkah masuk dengan wajah yang tampak lelah, namun tetap menyimpan sisa-sisa senyum kemenangan dari kebersamaannya dengan Meli, Arianti hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang membuat langkah pria itu terhenti. Tanpa sepatah kata pun, Arianti meletakkan cakram keras portabel itu di atas meja kecil, tepat di depan jangkauan tangan Diko. Kau mungkin merasa sangat cerdas karena berhasil menyembunyikan masa lalumu dengan Meli di bawah hidungku, Diko. Suara Arianti terdengar sangat rendah, namun memiliki ketajaman yang mampu menyayat keheningan malam. Diko mencoba tertawa kecil, menganggap istrinya hanya sedang berhalusinasi atau merasa bosan. Namun raut wajahnya berubah pucat seketika saat Arianti menyebutkan rincian saldo di akun luar negeri yang ia kelola bersama ibu tirinya. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Bukti yang dipaparkan Arianti bukan sekadar gosip atau asumsi, melainkan angka dan data yang menunjukkan kebusukan hatinya. Diko bersimpuh di hadapan Arianti, mencoba meraih tangan istrinya sambil merangkai kata-kata permohonan maaf yang terdengar sangat hambar di telinga wanita itu. Ia melihat suaminya menangis, namun Arianti tahu bahwa air mata itu bukan karena penyesalan atas rasa sakit yang ia timbulkan, melainkan ketakutan akan kehilangan akses terhadap kemewahan yang selama ini ia nikmati. Diko berjanji akan mengembalikan semuanya dan memutuskan hubungan dengan Meli, namun setiap janji yang keluar dari bibir pria itu kini terdengar seperti suara bising yang mengganggu bagi Arianti. Pengkhianatan ini terlalu dalam untuk disembuhkan dengan sekadar kata maaf. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, keluarga, dan kehormatan yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan perlahan, Arianti menarik tangannya dari genggaman Diko, berdiri dengan penuh martabat, dan memintanya untuk segera mengemasi barang-barangnya sebelum matahari terbit. Ia menyadari bahwa cinta yang pernah ia miliki untuk pria ini telah mati total, menyisakan kekosongan yang kini ia isi dengan kekuatan untuk melindungi apa yang tersisa dari martabat keluarganya. Ia menyadari bahwa cinta yang pernah ia miliki untuk pria ini telah mati total, menyisakan kekosongan yang kini ia isi dengan kekuatan untuk melindungi apa yang tersisa dari martabat keluarganya. Pagi harinya, saat Pak Eko baru saja kembali dari rumah sakit dengan raut wajah yang tampak lebih segar, Arianti tidak memberikan ruang bagi Diko atau Meli untuk berpura-pura menyambut sang ayah dengan pelukan palsu. Di ruang perpustakaan yang kedap suara, Arianti meminta ayahnya duduk, lalu dengan tangan yang berusaha tetap tenang, ia memutar rekaman suara dan menunjukkan salinan dokumen pemalsuan aset yang telah ia rangkum bersama putra. Pak Eko terdiam 1000 bahasa.
Wajahnya yang tadinya kemerahan perlahan memucat saat menyadari bahwa dua orang yang paling ia percayai telah bersekongkol untuk menjatuhkannya. Kekecewaan itu memuncak ketika Meli masuk ke ruangan dengan wajah panik, mencoba merayu Pak Eko dengan air mata buaya. Namun sang ayah justru mengangkat tangannya sebagai tanda penolakan yang mutlak. Tidak ada teriakan yang menggema, hanya keheningan yang amat menyakitkan saat Pak Eko menatap Meli dengan pandangan yang penuh rasa malu, karena telah dibutakan oleh pesona sesaat. Beliau menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan peringatan-peringatan kecil dari putrinya, demi seorang wanita yang hanya menginginkan angka-angka di rekening banknya. Pak Eko menggejamkan mata erat-erat, merasakan dadanya sesak oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh menantunya sendiri, Diko, yang selama ini ia anggap sebagai putra yang akan meneruskan tongkat estafet bisnisnya. Arianti memegang bahu ayahnya, memberikan kekuatan di tengah badai kenyataan yang baru saja menghantam fondasi keluarga mereka. Ia tidak membiarkan ayahnya jatuh terlalu dalam ke dalam kesedihan, karena baginya, kebenaran adalah obat yang pahit, namun harus segera ditelan agar luka ini bisa mulai mengering. Di hadapan Meli dan Diko yang kini hanya bisa mematung di sudut ruangan, Arianti menyatakan bahwa mulai saat ini, kendali atas segala urusan keluarga dan perusahaan akan ia ambil alih sepenuhnya. Ini bukan lagi tentang mencari pengakuan, melainkan tentang menyelamatkan kehormatan Pak Eko dari tangan-tangan serakah yang nyaris menghancurkan segalanya. Ini bukan lagi tentang mencari pengakuan, melainkan tentang menyelamatkan kehormatan Pak Eko dari tangan-tangan serakah yang nyaris menghancurkan segalanya. Namun, setelah semua badai itu mereda sejenak, Arianti sampai pada sebuah kesimpulan yang tidak terduga bagi siapapun. Ia memutuskan untuk tidak tetap tinggal di dalam kenyamanan rumah besar tersebut. Meskipun Diko telah diusir dan Meli terpojok dalam proses perceraian yang memalukan dengan Pak Eko, Arianti merasa bahwa menetap di sana hanya akan terus mengingatkannya pada bayang-bayang pengkhianatan yang menyesakkan dada. Ia memilih untuk melepaskan segala hak istimewa yang bisa ia dapatkan dari harta ayahnya dan memutuskan untuk memulai langkah pertamanya dari titik nol di sebuah lingkungan yang baru. Keputusan ini tentu saja mengejutkan Pak Eko yang memohon agar putri tunggalnya tetap berada di sisinya untuk mengelola perusahaan. Namun Arianti tetap teguh pada pendiriannya. Ia ingin membuktikan kepada dunia, terutama kepada Diko yang meremehkan kemampuannya, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa embel-embel nama besar keluarganya. Dengan hanya membawa beberapa koper berisi pakaian dan perangkat kerjanya, Arianti menandatangani surat pengunduran diri dari posisi formal di perusahaan ayah, serta menggugat cerai Diko secara resmi di hari yang sama. Ia tidak menginginkan harta gana gini atau kompensasi apapun dari pria itu. Baginya, kebebasan dari ikatan pernikahan yang beracun adalah kemewahan yang jauh lebih berharga daripada emas. Malam terakhirnya di rumah itu dilewati dengan mengunci pintu masa lalu rapat-rapat dalam benaknya. Arianti melihat ke cermin, menatap sosok wanita yang kini tak lagi rapuh oleh air mata, melainkan dipenuhi oleh ambisi yang tenang namun mematikan. Ia menyadari bahwa di luar sana dunia tidak akan bersikap lembut padanya. Namun, ia telah siap untuk menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Dengan langkah yang mantap, ia keluar dari gerbang rumah besar itu saat fajar mulai menyingsing, meninggalkan semua kemewahan demi mencari jati diri yang sebenarnya, dan membangun sebuah kesuksesan yang murni atas jerih payahnya sendiri. Dengan langkah yang mantap, ia keluar dari gerbang rumah besar itu saat fajar mulai menyingsing, meninggalkan semua kemewahan demi mencari jati diri yang sebenarnya, dan membangun sebuah kesuksesan yang murni atas jerih payahnya sendiri. Arianti kini menetap di sebuah apartemen studio yang sempit di sudut kota, tempat di mana suara bising kendaraan menggantikan kicauan burung di taman rumah ayahnya yang asri. Ruangan itu hanya berisi sebuah meja kayu tua, laptop, dan tumpukan sketsa yang menjadi modal utamanya untuk memulai kembali bisnis desain interior dan kurasi seni digital. Ia sadar bahwa tanpa dukungan dana dari Pak Eko, ia harus bekerja 3 kali lebih keras hanya untuk mendapatkan satu klien pertama yang bersedia mempercayai kemampuannya. Setiap pagi, Arianti menyusuri jalanan kota untuk menawarkan proposal desain ke berbagai kafe kecil dan perkantoran rintisan yang sedang berkembang. Tidak jarang ia menerima penolakan mentah-mentah, tato dipandang sebelah mata karena penampilannya yang kini terlihat jauh lebih sederhana, tanpa perhiasan mahal yang dulu selalu melingkar di lehernya. Namun, rasa lelah itu justru menjadi bahan bakar bagi semangatnya.
Setiap kata tidak yang ia terima justru memperkuat mentalnya untuk membuktikan bahwa bakatnya tidak bergantung pada status sosialnya. Ia mulai memanfaatkan jaringan media sosial untuk memamerkan portofolio digitalnya, menggabungkan sentuhan seni kontemporer dengan elemen fungsional yang unik. Sebuah gaya yang belum banyak dieksplorasi oleh pesaingnya. Di tengah perjuangannya yang menguras energi, Putra sesekali datang memberikan arahan strategis mengenai manajemen resiko bisnis, membantu Arianti untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya. Putra terkesan melihat transformasi Arianti yang dulu sangat emosional, kini menjadi sosok yang sangat pragmatis dan penuh perhitungan dalam mengambil setiap langkah profesional. Arianti mulai belajar mengelola keuangan sendiri, mulai dari membayar tagihan hingga mengurus perizinan usaha tanpa bantuan asisten pribadi yang dulu selalu siap sedia. Malam-malam yang ia lalui kini tak lagi diisi dengan tangisan meratapi nasib, melainkan dengan ketukan jari di atas papan ketik dan goresan pensil di atas kertas gambar. Perlahan namun pasti, sebuah kontrak kecil mulai berdatangan, menandai awal dari kebangkitan sang Phoenix yang siap terbang lebih tinggi dari masa lalunya yang kelam. Perlahan namun pasti, sebuah kontrak kecil mulai berdatangan, menandai awal dari kebangkitan sang Phoenix yang siap terbang lebih tinggi dari masa lalunya yang kelam. Proyek renovasi sebuah kedai kopi bergaya industrial yang Arianti kerjakan mendadak viral di media sosial, menarik perhatian para kolektor seni dan pengusaha properti kelas atas. Gaya desainnya yang jujur, berani, namun tetap elegan, dianggap sebagai hembusan angin segar di industri yang mulai jenuh. Dalam hitungan bulan, studio kecilnya berkembang menjadi sebuah firma desain interior yang diperhitungkan, dengan daftar tunggu klien yang semakin panjang dan cakupan proyek yang merambah hingga keluar pulau. Nama Arianti kini tidak lagi dikaitkan sebagai putri dari Pak Eko atau mantan istri Diko, melainkan sebagai visioner di balik konsep-konsep arsitektur estetik yang banyak menghiasi majalah gaya hidup ternama. Ia berhasil mengintegrasikan galeri seni digital ke dalam setiap karyanya, memberikan platform bagi seniman lokal untuk berkembang, sekaligus meningkatkan nilai komersial dari setiap ruang yang ia sentuh. Kesuksesan ini membawanya kembali ke panggung-panggung seminar bisnis sebagai pembicara utama, di mana ia membagikan kisah tentang ketangguhan seorang wanita dalam menghadapi badai kehidupan. Ia tampil dengan aura yang jauh lebih kuat, bukan lagi wanita yang ragu, melainkan pemimpin yang tegas dengan visi yang sangat jernih. Di puncak prestasinya ini, Arianti tetap menjaga kerendahan hati dan integritas yang tinggi, sebuah kontras yang tajam jika dibandingkan dengan cara Diko menjalankan bisnisnya dulu. Berita tentang keberhasilannya yang gemilang mulai memenuhi tajuk utama berita ekonomi, bahkan sampai ke telinga orang-orang di masa lalunya. Tanpa perlu banyak bicara, pencapaian Arianti menjadi jawaban paling telak atas semua keraguan dan pengkhianatan yang pernah diterimanya. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta warisan, melainkan dalam kepuasan menciptakan sesuatu yang bermakna dari hasil keringat sendiri. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta warisan, melainkan dalam kepuasan menciptakan sesuatu yang bermakna dari hasil keringat sendiri. Sementara nama Arianti melambung tinggi di berbagai media nasional, kondisi Diko justru berbanding terbalik dan merosot tajam ke titik nadir kehidupan. Tanpa akses ke rekening keluarga Pak Eko dan kehilangan kredibilitas di dunia bisnis akibat skandal perselingkuhan yang terbongkar, Diko kini hidup di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan tumpukan tagihan yang tak sanggup ia lunasi. Ia terduduk di sebuah kedai pinggir jalan, menatap nanar ke arah layar televisi besar yang terpasang di seberang trotoar, menampilkan sosok Arianti yang sedang menerima penghargaan sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Mantan istrinya tampak begitu memesona, dengan pakaian formal yang menunjukkan kelasnya. Namun yang paling menyakitkan bagi Diko bukanlah kecantikan fisik itu, melainkan binar kepercayaan diri yang dulu pernah ia padamkan. Diko menyadari betapa bodohnya ia karena telah menukar permata berharga seperti Arianti demi ambisi sesaat bersama Melly, yang kini juga telah menghilang entah kemana setelah sisa simpanannya ludes untuk biaya perkara hukum. Rasa sesak memenuhi dada Diko saat ia mengingat kembali malam-malam di mana ia meremehkan impian Arianti, menganggap wanita itu tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa perlindungan finansial darinya. Penyesalan itu datang menghantam seperti badai yang terlambat, menyisakan puing-puing harga diri yang hancur berkeping-keping di bawah kaki kenyataan.
Ia mencoba menghubungi nomor lama Arianti, hanya untuk menemukan bahwa saluran itu telah lama terputus, sebuah simbol bahwa ia telah sepenuhnya dihapus dari lembaran kehidupan wanita tersebut. Setiap tepuk tangan penonton di televisi untuk Arianti terasa seperti ejekan bagi kegagalan hidupnya sendiri. Diko hanya bisa menunduk lesu, menyadari bahwa peluang emas untuk hidup bahagia bersama wanita hebat itu telah ia buang secara cuma-cuma, demi keserakahan yang kini justru menjeratnya dalam kemiskinan dan kesendirian. Namun, takdir rupanya masih menyimpan satu skenario terakhir untuk mempertemukan mereka kembali dalam sebuah acara peluncuran proyek besar di pusat kota. Arianti hadir sebagai tamu kehormatan, berdiri di tengah sorotan lampu dengan keanggunan yang alami, sementara Diko berada di sana hanya sebagai staf operasional lepas yang membantu menata kursi tamu demi upah harian yang tak seberapa. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang pria yang dulu merasa sebagai penguasa, kini harus menunduk di hadapan wanita yang pernah ia hianati. Ketika acara berakhir, Diko memberanikan diri mendekati Arianti di area parkir yang mulai lengang, berharap ada sisa-sisa belas kasihan di hati mantan istrinya. Dengan pakaian yang tampak kusam dan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, ia berdiri gemetar di hadapan Arianti yang sedang bersiap masuk ke mobil mewahnya. Diko memohon dengan suara serak, meminta waktu barang sebentar untuk menjelaskan betapa ia sangat menderita sejak perpisahan mereka dan betapa ia menyesali segala perbuatannya bersama Meli. Ia bahkan mencoba menyalahkan keadaan dan pengaruh buruk ibu tirinya sebagai pembelaan diri, berharap Arianti akan luluh melihat keterpurukannya saat ini. Arianti menghentikan gerakannya, menatap Diko dengan pandangan yang tidak lagi mengandung kebencian, melainkan hanya rasa kasihan yang hambar. Ia tidak membalas permohonan itu dengan kemarahan atau caci maki, karena baginya memberikan emosi kepada Diko adalah sebuah pemborosan energi yang sia-sia. Dengan nada bicara yang sangat tenang dan stabil, ia hanya berucap bahwa masa lalunya telah terkubur bersama semua luka yang pernah ada, dan ia telah memaafkan Diko bukan karena pria itu layak mendapatkannya, tapi karena jiwanya butuh kedamaian untuk terus melangkah maju. Terima kasih telah pergi dari hidupku, Diko. Karena jika kau tidak melakukannya, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan luar biasa yang ada di dalam diriku hari ini. Ujar Arianti sambil menutup pintu mobilnya dengan pelan namun pasti. Diko terpaku di tempatnya berdiri, menyaksikan lampu belakang mobil Arianti yang semakin menjauh dan menghilang di balik tikungan jalan. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, ia menyadari bahwa perpisahan ini benar-benar mutlak. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia Arianti yang baru. Penyesalan itu kini menjadi beban permanen yang harus ia pikul selamanya. Sementara Arianti melaju menuju masa depan yang penuh cahaya, meninggalkan semua puing-puing pengkhianatan di belakangnya tanpa menoleh sedikit pun. Penyesalan itu kini menjadi beban permanen yang harus ia pikul selamanya. Sementara Arianti melaju menuju masa depan yang penuh cahaya, meninggalkan semua puing-puing pengkhianatan di belakangnya tanpa menoleh sedikit pun. Langkah kakinya kini membawa Arianti kembali ke beranda rumah masa kecilnya, tempat di mana Pak Eko sudah menunggu dengan segelas teh hangat dan senyum yang jauh lebih tulus dari sebelumnya. Ayah dan anak itu duduk berdampingan dalam keheningan yang nyaman, menikmati semilir angin sore yang seolah membawa pergi sisa-sisa ketegangan tahun-tahun terakhir. Pak Eko, dengan suara yang sedikit bergetar, akhirnya mengungkapkan permohonan maaf yang terdalam karena telah membiarkan ambisi dan tipu daya Meli membutakan nuraninya sebagai seorang pelindung keluarga. Hubungan yang sempat retak itu kini mulai merekat kembali melalui dialog-dialog jujur tentang arti kesetiaan dan kejujuran. Arianti tidak lagi menyimpan dendam kepada ayahnya. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki titik lemah, dan ia justru bersyukur karena kejadian tersebut telah mendewasakan mereka berdua dengan cara yang sangat keras. Pak Eko pun merasa bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita mandiri yang sukses dengan usahanya sendiri, tanpa perlu bergantung pada bantuan finansial darinya lagi. Mereka sepakat untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga tentang betapa pentingnya menjaga integritas di atas segalanya. Di sisi lain, berita tentang kejahatan manipulatif Meli telah menyebar luas di kalangan kolega bisnis, membuat wanita itu kehilangan kredibilitas dan ruang gerak secara sosial maupun hukum. Tanpa ada lagi sosok pria yang bisa ia manfaatkan, Meli harus menghadapi kenyataan pahit hidup dalam pengasingan akibat tindakannya sendiri.
Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa lebih tenang, Arianti dan Pak Eko mulai merancang masa depan baru yang didasari oleh rasa saling percaya. Kedamaian yang mereka temukan saat ini adalah hasil dari keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit, membuktikan bahwa sebuah keluarga bisa bangkit kembali jauh lebih kuat setelah melalui ujian pengkhianatan yang paling berat sekalipun. Kedamaian yang mereka temukan saat ini adalah hasil dari keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit, membuktikan bahwa sebuah keluarga bisa bangkit kembali jauh lebih kuat setelah melalui ujian pengkhianatan yang paling berat sekalipun. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Arianti berdiri di balkon kantor barunya yang megah, menatap cakrawala kota yang pernah menjadi saksi bisu tetesan air matanya. Ia tidak lagi melihat bayang-bayang kegagalan di masa lalu, melainkan sebuah bentang masa depan yang ia lukis dengan tangannya sendiri. Kesuksesan yang ia raih bukan sekedar tentang angka di saldo bank atau popularitas di majalah bisnis, melainkan tentang kemenangan martabat seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan oleh kebohongan orang-orang terdekatnya. Pesan moral yang ia bawa sederhana namun menggetarkan, bahwa kepercayaan adalah sebuah kehormatan yang tidak boleh diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak memiliki integritas. Arianti menyadari bahwa setiap luka yang ditorehkan oleh Diko dan Meli sebenarnya adalah pahatan yang membentuk karakternya menjadi jauh lebih tangguh dan tajam. Ia telah membuktikan bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian yang membakar diri, melainkan dengan pencapaian yang begitu gemilang hingga para pengkhianat pun harus mendongak untuk sekedar melihat bayangannya. Kekuatan sejati muncul saat kita berani melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi menghargai keberadaan kita, meskipun itu berarti kita harus berjalan sendirian di tengah kegelapan untuk sementara waktu. Di akhir perjalanan panjang ini, Arianti menutup buku catatan lamanya dengan senyum kepuasan yang mendalam. Ia kini bukan lagi sekadar penyintas, melainkan seorang penguasa atas takdirnya sendiri yang menginspirasi ribuan wanita di luar sana untuk berani bersuara dan berdiri tegak. Saat lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, Arianti melangkah pergi dari balkon tersebut dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Kisahnya menjadi bukti abadi bahwa selama seseorang memiliki kejujuran di dalam hatinya dan keberanian di dalam tindakannya, maka badai sehebat apapun tidak akan pernah mampu memadamkan cahaya keberhasilan yang murni.